Islam itu mengajarkan kepada kita, kalau bermuamalah, itu adalah bermuamalah dengan bahasa kebalik. Dengan bahasa terbalik. Apa itu bermuamalah dengan bahasa terbalik? Anggaplah aku jadi dia, dia jadi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Faris dari Cilacap, Ustaz. Afwan Ustaz, ana mau minta solusinya. Adik perempuan saya sekarang sudah lulus SMA dan ingin melanjutkan kuliah yang basicnya agama seperti di Lipia atau STDI. Tetapi setelah izin orang tua ternyata nggak boleh kuliah jauh-jauh. Sedangkan di daerah ana nggak ada kampus yang seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Cita-cita antum itu sangat bagus. Cita-cita adik juga sangat bagus. Tapi larangan orang tua, itu fahami. Itu juga bagus. Dari versi orang tua. Sering anak katakan ya. Islam itu mengajarkan kepada kita, kalau bermuamalah, itu adalah bermuamalah dengan bahasa kebalik. Dengan bahasa terbalik. Apa itu bermuamalah dengan bahasa terbalik? Anggaplah aku jadi dia, dia jadi aku. Anggaplah aku jadi dia, dia jadi aku. Dalam Musnad Ahmad rahimahullah, tatkala Rasulullah SAW sedang di masjid bersama para sahabatnya, sedang taklim lah kalau bahasa kita. Tiba-tiba ada seorang pemuda, dia itu pemuda, wajahnya itu wajah sedang puncak birahinya, puncak syahwatnya. Kan kelihatan dari wajah dan penampilannya. Lah, kemudian dia ke masjid, di pintu masjid, gak masuk, di pintu masjid, teriak dengan keras, ya Rasulullah, i'dzalli, ya Rasulullah, tolong kasih aku izin ya Rasulullah. Teriak dengan keras, i'dzalli, tolong aku izin. Izin apa? Izin masuk mending. Teriak dengan keras itu, beliau mengatakan, i'dzalli fi zina, ya Rasulullah, tolong kasih aku izin, izinkan aku untuk berbuat zina. Rasulullah melihat pemuda ini, syahwatnya sedang memuncak. Pikirannya sedang goyah. Maka oleh beliau SAW, beliau mengatakan, udnu. Maju mas, maju mas. Maju, dibentar 1-2 langkah. Udnu. Gitu. Rasulullah ngulang, maju 1-2 langkah. Udnu, maju lagi, mendekat lagi, maju. Sampai di hadapan beliau SAW. Sampai lututnya pemuda tadi nempel dengan lututnya Rasulullah SAW. Taklim di zaman itu nggak bersila. Taklim zaman itu rata-rata duduk pada waktu sholat gitu loh, duduk tahiyat itu. Jadi lutut bisa ketemu lutut. Lalu beliau SAW mengajak untuk berpikir dengan gaya berpikir terbalik. Beliau mengatakan, mas, jadi apa pendapatmu seandainya kamu punya ibu dan ibumu dizinai orang? Itu muncak, cemburunya muncak. Dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, nyawaku aku pertaruhkan untuk membela kehormatan ibuku. Ya Rasulullah kembali bertanya lah, kalau adikmu dizinai orang, wallahi ya Rasulullah, nyawaku aku pertaruhkan jadi untuk membela kehormatan adikku. Nah kalau mbakmu, gitu. Rasulullah ngulur kata, sampai kemudian syahwat pemuda itu hilang. Yang muncul adalah perasaan, yakni kecemburuan seorang laki-laki yang ditanyakan ibunya dizinai orang, bibinya dizinai orang, adiknya dizinai orang, anaknya dizinai orang. Semacam itu. Maka Rasulullah SAW lalu mengatakan di akhir dari cerita itu, beliau mengatakan, mas, sebagaimana sampeyan gak ridho ibumu di sini orang, bibimu di sini orang, adik dan mbakmu di sini orang, maka wanita yang kamu ingin berzina dengannya itu juga ibunya orang, adiknya orang, mbaknya orang, bibinya orang. Maka mereka pun gak ridho kalau mereka itu, wanita itu kamu zinai. Kamu zinai. Lah, ini itu penting untuk bisa bermuamalah dengan orang. Posisikan diri itu di makom orang lain. Jangan egois dalam menghadapi hidup. Jangan egois dalam kita itu menghadapi hidup. Lah, satu hal yang pasti harus dipahami ya akhi. Orang tua itu tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepingin anaknya itu bahagia,
dan kepingin anaknya itu selamat. Orang tua juga terfitrahkan kepingin nggak jauh-jauh dari anaknya. Kepingin nggak jauh-jauh dari anak. Itu fitrah dari orang tua. Nah, kalau kemudian ada sekolah, perkuliahan atau pesantren yang daerah Cilacap gitu ya, yang itu dekat, yani dari orang tua, maka itu yang terbaik. Menggabungkan antara keinginan sekolah dengan kehendak orang tua. Tapi kalau enggak, cobalah masuk ke orang tua, diskusi dengan orang tua dari titik kebahagiaan anak. Orang tua itu terfitrahkan anak itu nanti menjadi wong sing manfaat, menjadi orang yang berguna. Dari cerita antum tadi berarti kan wis lulus mondok. Jadi adik antum itu berarti sudah lulus menyantren. Mau ke Libya kok masih 0 pudol kan nggak mungkin. Mau ke STDI berarti 0 pudol kan nggak mungkin. Berarti sudah lulus pesantren. Tapi zahirnya berarti pesantrennya dekat. Jadinya itu dekat. Nah, titik itu yang perlu dipahami. Jangan kemudian sama orang tua itu marah-marah, diseramai. Jadi orang tua itu jangan gitu, Pak. Untuk piye tuh jadi orang tua jangan gitu. Jangan diseramai orang tua itu. Nih, ungkapkan, munculkan perasaan bahwasanya korban sekarang, jauh sekarang itu demi kebahagiaan anaknya nanti dan demi kebahagiaan bapak dan ibunya nanti di alam akhirat. Jadi kan itu, Pak. Jadi adik itu harus pinter, Pak. Nah, kalau tetap sekolah di sini, sekolah di mana, Pak? Nggak ada. Adanya itu di Libya, adanya itu di Jakarta. Di Jakarta. Loh, jangan nggak kepingin tuh, Pak. Adik itu jadi orang yang bermanfaat ilmunya, pinter. Jadi dimanfaatkan oleh orang-orang lain, jadi ilmunya, pengetahuannya. Bahasanya bahasa semacam munculkan perasaan bahwasanya wong tua itu akan tergerak. Dan itu yang penting. Jangan nyalah-nyalahkan orang tua. Jadi jangan nyalah-nyalahkan orang tua. Karena mereka bergerak, bersikap semacam itu dari gaya berpikir yang benar. Salah sikap aja sebenarnya itu. Harus dibedakan. Mensikapi orang mengambil keputusan yang salah karena niatnya benar. Dengan orang yang mengambil keputusan yang salah, niatnya salah. Itu jauh berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensikapi para sahabat yang bangkang dengan mensikapi orang-orang Bani Israil yang bangkang, itu sikapnya beda banget. Jadi kaum Bani Israil tatkala dilarang oleh Nabi Musa untuk tidak kerja di hari Sabtu. Jadi akhirnya mereka bangkang, tetap kerja di hari Sabtu. Akhirnya Allah laknat mereka jadi kera dan babi. Tapi tatkala kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW, tatkala Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk nyukur rambut karena tertahan di Hudaybiyah nggak bisa masuk, harus balik dan harus cukur rambutnya. Mereka nggak ada yang bergerak, nggak ada yang bergerak sama sekali, nggak ada yang bergeming sama sekali, pembangkangan dalam tanda kutip. Tapi Allah Maha tahu, yang pertama itu bangkang karena niatnya memang berbuat jahat, yang kedua itu bangkang karena ingin membela agama. Kenapa kita harus macam ini? Kita perang-perang membela agama. Jadi akhirnya sikapnya Allah sangat jauh berbeda. Orang-orang itu dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selesai peristiwa itu Allah mengatakan, Inna fatahna laka fathan mubina. Kami memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Mencoba untuk menyelami cara berpikir orang. Itu sesuatu yang sering membuat komunikasi itu jalan. Tapi kemudian kita itu berpikir dengan gaya berpikir kita sendiri. Itu yang sering membuat komunikasi kita itu buntu. Jadi karena kita membaca orang dari kacamata kita. Kita tidak membaca orang dari kacamata jadi orang lain. Ini koyo wong tua karo anak misalkan. Orang tua karo anak. Anak itu. Jadi kalau punya duit, itu lebih penting mainan dibandingkan makanan. Anak. Nek wong tua jangan berpikir kan makan, gawe tuku dolinan sebentar lagi rusak. Enak tuku mangan, jadi warak gitu ya. Itu kan sampean sebagai orang tua. Tapi bagi anak itu lebih penting untuk mainan itu. Nah, kita mampu untuk menyelami gaya berpikir orang lain. Terutama ini kita berhadapan dengan orang tua. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua, apabila mentok, orang tua benar-benar ngelarang, taati orang tua. Gak usah kuliah. Gak usah kuliah di Libya, gak usah kuliah di STDI. Kenapa? Nuruti orang tua itu wajib ain. Selagi tidak melanggar syariat.
Sedangkan belajar di level LIPI STDI itu hanya sunnah. Hanya sunnah. Jadi ilmu agama yang wajib itu kan pokok iso sholat, pokok iso puasa, pokok yang dasar-dasar itu yang wajib ain. Yang sudah dalilnya, pembahasannya, khilafnya, teta bengeknya masalah itu sudah sampai pada level sunnah. Sekarang benturan dengan orang tua. Jadi maka kalau kita ngomong fikih, antum di rumah, ada suruh di rumah. Banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah melembutkan hati, yani orang tua. Tapi yang paling penting itu diskusi sama orang tua. Diskusi yang baik, gitu. Bagaimana bermuamalah dengan orang tua kita. Wallahu a'lam. Nah.